Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alamin Farstio Aseva dengan NPM 210826027. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya pada blog CMH tentang sel. Baiklah, yang pertama, apa itu sel? Definisi dari sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Bisa dibilang tanpa sel tidak akan ada kehidupan. Setiap proses vital dalam tubuh, mulai dari bernapas, bergerak, berpikir, hingga tumbuh, semuanya terjadi dalam sel. Konsep ini berasal dari teori sel yang dikembangkan oleh Schleiden dan Schwann, yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup tersusun atas sel dan sel merupakan unit dasar kehidupan. Lalu yang kedua ada struktur umum sel. Setiap sel memiliki komponen utama antara lain membran sel, sitoplasma, nukleus atau inti sel, dan organel lainnya, seperti mitokondria, ribosom, kasar halus, aparatus Golgi, dan lisosom. Lalu ada jenis-jenis sel. Jenis-jenis sel ini terbagi menjadi dua, ada yang berdasarkan ada tidaknya nukleus, lalu ada juga berdasarkan tipe organisme. Berdasarkan ada tidaknya nukleus, yang pertama ada sel prokaryotik, tidak memiliki inti sejati, contohnya bakteri. Lalu ada sel eukaryotik, memiliki inti sejati, contohnya sel hewan dan tumbuhan. Lalu pada berdasarkan tipe organisme, yaitu yang ada sel hewan, tidak punya dinding sel dan kloroplas. Lalu pada sel tumbuhan punya dinding sel dari selulosa dan kloroplas untuk fotosintesis, dan ada juga sel jamur, dinding selnya dari kitin. Sel manusia eukariotik kompleks, contohnya sel darah, sel otot, sel neuron, dan lain-lainnya. Lalu fungsi-fungsi sel. Fungsi utama sel antara lain adalah yang pertama ada metabolisme untuk menghasilkan energi. Lalu yang kedua ada sintesis protein dan hormon. Lalu yang ketiga ada pembelahan dan pertumbuhan. Yang keempat ada transportasi zat nutrisi dan limbah. Lalu yang kelima ada komunikasi antar sel menggunakan sinyal kimia. Contoh-contoh sel dan fungsinya, yang pertama ada sel darah merah mengangkut oksigen, sel saraf atau sel neuron mengantarkan impuls, sel otot berkontraksi untuk pergerakan tubuh, lalu ada sel kulit epitel melindungi dari zat asing dan kuman. Lalu ada sel pankreas menghasilkan insulin dan hormon lainnya. Lalu ada siklus sel. Siklus sel adalah proses yang dilalui sel untuk tumbuh, membelah, dan bereproduksi. Terdiri dari eh, empat fungsi, empat fase utama, yaitu yang pertama ada G1 atau gap 1, sel tumbuh dan berfungsi normal, lalu ada S sintesis, DNA direplikasi, G2 gap 2 sel bersiap untuk membelah, dan M adalah mitosis, pembelahan inti dan sitoplasma. Di luar itu, pada fase G0, yaitu saat sel berhenti membelah, biasanya terjadi pada sel saraf atau sel otot dewasa. Lalu pembelahan mitosis menghasilkan dua sel identik, yaitu sel pertumbuhan dan regenerasi. Untuk pertumbuhan dan regenerasi. Lalu ada meiosis menghasilkan empat sel berbeda untuk pembentukan gamet, sel telur, dan sel sperma. Mungkin sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf. Terima kasih. Ini referensi yang saya gunakan, bisa dilihat di kanan bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.